Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fitriani, Project Leader Proyek Perubahan Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti melalui peningkatan tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi di mana kegiatan dan hasil penelitian, kajian, atau analisis yang dipahami sebagai aktivitas penyediaan bukti masih belum cukup mengakomodasi kebutuhan unit teknis dalam mengartikulasikan bukti sebagai data dukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proyek perubahan ini mengambil gagasan untuk menyusun proses bisnis kebijakan berbasis bukti melalui institusionalisasi perumusan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy making, yaitu melalui pembentukan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, sebenarnya kami saat ini sedang mempersiapkan rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Bapak, ini sekaligus sebenarnya juga menjadi persyaratan pada saat nanti dari Bank Hukum dan HAM bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak disarankan dalam forum group discussion ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata kelola kebijakan publik. Ditata, dikelola. Keren banget itu. Kegiatan FGD mengharapkan ulasan dari narasumber dan juga masukan dari peserta FGD. Semoga konsep rancangan peraturan Permenkumham tentang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat segera diselesaikan dan disahkan. Maksud tujuan daripada FGD ini adalah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang tata kelola regulasi dan kebijakan publik, serta mengetahui fungsi dan kedudukan kerja analisis kebijakan, dan yang hadir sebagai peserta adalah seluruh para pimpinan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para kabak PPL di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada unit eselon 1, dan juga kabak program dan anggaran. Terutama juga yang telah hadir bersama kita 3 narasumber yang sangat luar biasa yang siap memberikan materi atau paparan atas konsep yang telah kami siapkan. Perkenankan dan izinkan saya, Amin Salasa, untuk mewakili tim perumus awal draft Permenkumham Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu tidak lebih dari 10 menit ke depan untuk memberikan paparan atau brainstorming singkat mengenai rancangan Permenkumham dimaksud yang pada hari ini akan dibahas dalam kegiatan FGD ini. Sasarannya sendiri, Bapak dan Ibu, sasaran dari tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah agar seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki persepsi, kemampuan, dan kecakapan dalam lagi-lagi memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi kinerja kebijakan, dan merevisi kebijakan publik. Adapun tujuan dari IKK ini adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sehingga sebenarnya tujuannya adalah sama dengan yang Bapak Ibu susun untuk peraturan menteri tersebut. Di mana di dalam indeks kualitas kebijakan yang disebutkan di dalam roadmap RP tersebut, di situ ada indikator sasaran yang mana ini persentase kementerian, lembaga, pemerintah daerah dengan indeks kualitas kebijakan yang baik. Ini akan diukur dengan melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
Dan kemudian satunya lagi adalah untuk melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. Semoga apa yang menjadi indikator ini juga akan tercermin ke dalam rancangan peraturan yang sedang disusun semuanya. Nah, secara overall, saya pikir yang masih harus diperkuat dalam rancangan permen ini adalah hal-hal yang justru berkaitan dengan governance. Saya mencermati betul diskusi ini dan sangat aktif dan konstruktif gitu ya. Pertama, saya melihat ada 3 isu. Pertama, mengenai partisipasi publik. Bagaimana sebuah institusi, organisasi, kementerian mengkomunikasikan gagasan, desain, konsep kebijakan itu kepada publik. Terima kasih yang saya hormati Ibu Ses, Bapak dan Ibu narasumber dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para Ses, mungkin Pak Kapus, Pak Direktur ya, yang sama-sama bergabung di dalam acara diskusi ini. Nah, apakah nanti ya di dalam regulasi tata kelola ini juga sudah memperhitungkan ya semacam resiko kegagalan ya atau margin error dalam implementasi sebuah kebijakan publik kan gitu, sehingga apapun nanti hasilnya selama itu margin error atau resiko kegagalannya itu masih di bawah ambang yang telah ditetapkan, sehingga itu dikatakan juga berhasil. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, maka Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM nantinya juga diharapkan mampu untuk dapat merespon isu dan permasalahan di bidang hukum dan HAM yang sedang terjadi di masyarakat dengan akurat dan tepat waktu. Kementerian dituntut untuk dapat menyediakan kebijakan secara cermat yang berbasis pada data real time sehingga mampu menjawab situasi terkini masyarakat. Peluang pemanfaatan revolusi data akan memberikan manfaat besar bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dalam penyediaan informasi secara cepat dan tepat kepada perumus kebijakan untuk merancang, memformulasi, dan mengevaluasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana kita memakai, kan data sekunder nggak harus dari luar, Pak. Data sekunder juga banyak yang bisa dari dalam. Itulah dibutuhkannya database yang bagus. Apakah di Kumham ada sebuah database ya yang online supaya Sekjen, Sekretariat Jenderal itu menginstall sebuah sistem database yang bisa di-share, connect seluruh Indonesia tentang berbagai hal yang menjadi tupoksinya Kumham.